Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi teman-teman dengan saya, Wahid Muhammad Sodik, selaku asisten praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan atau di tutorial ini kita akan belajar tentang salah satu prosedur di ANOVA, yakni kita akan belajar di one way ANOVA. Nah, apa itu one way ANOVA? Bentar, saya share screen dulu ya. Nah, ini prosedur one way ANOVA. Nah, one way ANOVA itu dia digunakan untuk menghasilkan analisis varian satu jalur bagi sebuah variabel dependent dalam tingkat interval berdasarkan sebuah faktor variabelnya. Nah, di sini kita dapat menguji kecenderungan antar kategorinya, menentukan kontrasnya, dan menggunakan variasi dari uji ringnya. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, satu variabel dependent numerik. Nah, variabel ini diasumsikan mempunyai ukuran dalam skala interval. Kemudian satu variabel faktor numerik, value-value dari variabel ini harus diintegrasikan. Kemudian definisi range dari indikatornya. Nah, untuk menjalankan proseduralnya yang di SPSS, kita yang pertama klik analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih yang one way ANOVA, kurang lebih seperti itu. Nah, saya rasa untuk materi seperti biasa ya, nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Zul di kelas selaku dosen pengampu dan juga instruktur. Nah, di sini kita langsung praktekkan saja bagaimana cara mengeluarkan output dan hingga akhirnya bagaimana didapatkan sebuah kesimpulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, misalkan ada contoh kasus seperti ini, teman-teman. Ya, ini contoh kasus yang one way ANOVA. Ya, peneliti itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produksi jagung berbagai varietas. Nah, di sini ada varietas apa namanya? Ada varietas A, B, C, D, dan E pada berbagai daerah. Nah, lokasi penelitian itu dilakukan pada 5 wilayah yang berbeda-beda. Ya, kemudian lahan yang diteliti yakni itu seluas 1 hektar pada setiap varietasnya. Nah, di sini kita menggunakan tingkat kesalahan yang bisa ditolerir yakni 5%. Nah, adapun datanya kurang lebih seperti ini. Ini datanya ya, seperti ini yang diperolehnya. Ada wilayah, ada varietasnya, waktu produksinya ini berapa. Ya, ini produksi, data produksi. Nah, kemudian karena analisis yang akan kita gunakan adalah one way ANOVA, maka bentuk tabel tersebut harus dimodifikasi, ya. Hal ini dikarenakan dalam one way ANOVA hanya ada 2 variabel yang dapat dimasukkan, sehingga bentuk tabel itu akan berubah menjadi seperti di bawah. Nah, ini sudah saya rubah datanya, ya. Jadi kita ada wilayah, kemudian ada varietas, kemudian ada produksi. Wilayah 1 sampai 5 untuk varietas A itu berapa? Wilayah 1 sampai 5 untuk varietas B itu produksinya berapa? Seperti ini ya. Nah, ini sampai akhir ini ya. Kurang lebih itu teman-teman untuk bagaimana kita merubahnya dari data yang seperti ini menjadi bentuk tabel yang seperti ini. Ya. Oke, setelah kita merubah data tersebut menjadi lebih simpel atau sesuai dengan yang syaratnya one way ANOVA, saya di sini sudah menginputkan datanya, teman-teman. Ya, saya sudah menginputkan datanya, kurang lebih seperti ini. Ada wilayah, kemudian ada varietas, kemudian ada produksi. Ya, kita lihat kasusnya tadi, apa yang mau kita rubah atau apa yang mau kita uji. Ya, tadi kasusnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata produksi jagung berbagai varietas. Ya, jadi itu yang kita apa namanya? Yang kita analisis atau buktikan perbedaan rata-rata produksi jagung berbagai varietas. Itu ada apa enggak? Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita menganalisis menggunakan SPSS, perlu teman-teman ketahui bahwa di sini itu ada 4 step atau analisis yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah test of homogeneity of variance, kemudian ada uji ANOVA-nya atau uji F, ya. Nah,
Kemudian ada post hoc test, kemudian ada homogeneous subset. Nah, nanti test of homogeneity of variant ini adalah asumsi. Dia dilakukan untuk menguji varian populasinya, apakah sama atau berbeda. Nah, nanti di sini ini adalah kuncinya. Kalau di sini dia menunjukkan tidak berbeda, maka kita tidak bisa melanjutkan ke penelitian ke analisis selanjutnya. Jadi di sini asumsinya adalah harus sama. Baru kita bisa melanjutkan ke uji ANOVA seperti itu. Nah, kemudian di uji F ini digunakan untuk menguji bagaimana rata-rata data yang akan kita analisis. Seperti itu. Nah, pengujiannya itu kita bisa menggunakan nilai probabilitas atau menggunakan nilai F hitung. Seperti itu. Nah, baru kita bisa melanjutkan ke post hoc test ketika kita diuji F tadi itu menunjukkan ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka kita tidak bisa melanjutkan ke uji post hoc test, teman-teman. Nah, kemudian di homogeneous subset ini digunakan untuk menguji dari kebalikannya. Kalau di post hoc test tadi kita menguji mana data yang paling signifikan, tetapi kalau di homogeneous subset itu kita digunakan untuk melihat mana data yang memiliki perbedaan yang tidak signifikan. Jadi paham ya? Jadi saya ulangi, test of homogeneity of variance itu paling awal. Kalau dia menunjukkan sama, kita bisa lanjut ke uji ANOVA. Tapi kalau dia tidak berbeda, maka kita tidak bisa melanjutkan ke uji F atau uji ANOVA. Nah, kemudian kalau di uji ANOVA di sini menunjukkan ada perbedaan, maka kita bisa melanjutkan ke post hoc test dan homogeneous subset. Tetapi kalau di sini tidak menunjukkan atau tidak berbeda, maka kita tidak usah melakukan dua uji ini. Seperti itu. Paham ya? Oke. Baik, kita ke yang pertama dulu. Yang pertama adalah test of homogeneity of variance. Di sini kita harus mempunyai hipotesis. Nah, seperti biasa, hipotesis itu ada dua, ada H0 dan H1. Ya, kalau di sini, kalau di mana namanya, di test of homogeneity of variance itu kuncinya adalah identik, dan tidak identik. Atau mau menggunakan sama atau tidak sama, ya sama atau berbeda itu juga boleh. Silahkan disesuaikan. Berarti kalau demikian, berarti varian populasinya. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau kita menguji yang test of homogeneity of varian, kita harus menggunakan kata varian populasinya. Karena kita melihat bagaimana populasinya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini berarti varian populasi produksi jagung pada kelima varietas jagung adalah sama. Ya. Oke, berarti yang H1-nya kebalikannya. Saya copy saja. Varian populasi produksi jagung pada kelima varietas jagung adalah berbeda. Karena di sini saya menggunakan istilah sama, di sini saya gunakan berbeda. Kalau di sini kalian menggunakan identik, di sini tidak identik. Silakan disesuaikan tergantung dengan kebutuhannya teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kalau diuji F, ya, diuji F itu juga sama, ada hipotesisnya teman-teman. Ya, ada hipotesisnya. Bunyinya, kalau tadi kita sudah membuat varian populasi, maka di sini rata-rata populasinya. Kuncinya sama, ya kalau H0 dia identik atau sama, kalau yang H1-nya tidak identik. Seperti ini. Ya. Berarti di sini rata-rata populasi produksi jagung pada kelima varietas jagung adalah sama. Berarti di sini kebalikannya. Rata-rata populasi. Nah, saya ganti seperti ini. Oke, saya buat dua hipotesis terlebih dahulu. Kenapa saya buat seperti ini? Karena kan yang di post hoc test ini menyesuaikan dengan di UGF. Kalau di UGF-nya dia menunjukkan berbeda, maka kita bisa lanjut ke
post hoc test. Seperti itu ya. Nah, saya juga nanti akan keluarkan yang homogeneity juga. Oke, teman-teman semuanya, saya coba masukkan data tersebut ke SPSS. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. Ya, sudah ya. Nah, langkah pertama untuk analisis, silakan teman-teman klik Analyze. Kemudian silakan teman-teman pilih yang Compare Mean. Kemudian silakan teman-teman pilih yang One Way ANOVA. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang berlaku sebagai variabel dependent list adalah variabel angka. Jadi di sini ada angka ya, produksi. Dan di faktor ini adalah variabel yang memiliki kategori. Karena tadi kita mau melihat bagaimana produksi, bagaimana pengaruh produksi terhadap beberapa varietas, berarti yang produksi kita masukkan ke dependent list, yang varietasnya kita masukkan ke faktor. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah dimasukkan di produksi ini dan juga di faktor ini, langkah selanjutnya teman-teman klik post hoc ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di equal variant asumsi itu silakan teman-teman klik 2K. Ya. Nah, kalau sudah kemudian diklik continue. Nah, kalau sudah silakan teman-teman pilih option. Kemudian yang di statistik itu silakan dicentang yang deskriptif dan homogeneity of variant test. Kalau sudah silakan diklik continue. Kalau sudah silakan teman-teman klik OK. Nah, nanti kurang lebih outputnya akan seperti ini, teman-teman. Outputnya akan seperti ini, ya. Akan seperti ini. Ini yang saya tunjukkan deskriptif. Deskriptif ini hanya menunjukkan berapa jumlah datanya pada setiap varietasnya, rata-ratanya berapa pada setiap varietasnya, standar deviasi pada setiap varietas, dan lain sebagainya, sampai akhir maksimum. Ya, ini jarang kita pakai. Nah, kemudian ini yang saya katakan tadi. Ini adalah test of homogeneity of variance-nya. Ya, ada Levin statistik, kemudian ada nilai apa ini? Ada nilai sig-nya. Nah, di sini kita menggunakan nilai sig-nya ini, teman-teman, sebagai syarat pengambilan keputusannya. Ya. Oke. Sekarang kita coba masukkan ke interpretasi. Oke. Sini ya. Seperti ini. Nah, di sini untuk test of homogeneity of variance-nya kita pakai pengambilan keputusan menggunakan atau berdasarkan nilai probabilitas, teman-teman. Kita pakai nilai probabilitas. Syaratnya apa? Nah, teman-teman saya yakin teman-teman sudah paham ini untuk syaratnya. H0 diterima ya apabila probabilitas atau sig dia lebih besar dari 0,05. Kenapa 0,05? Karena kita pakai tingkat kesalahan 0,05 tadi. Nah, sekarang kalau H0 diterima, ada H0 ditolak. H0 ditolak apabila probabilitas atau sig kurang dari 0,05. Seperti ini. Ya. Nah, karena tadi kita sudah keluarkan nilai Levin test-nya, kita ketemu nilai sig-nya. Bentar, saya kopikan dulu supaya lebih enak. Oke, saya coba kopikan ya. Nah, saya masuk ke sini. Copy. Kemudian saya masuk ke one way-nya. Ya, Ctrl V. Oke, ini adalah nilai sig kita, ada 0,201. Ya, kita masukkan nilai sig-nya 0,201. Nah, kemudian kita bandingkan nilai sig yang kita punya ini dengan tingkat kesalahan yang kita pakai atau gunakan 0,201. Kita bandingkan dengan 0,05. Nah, 0,201 sama 0,05 kan dia lebih besar. Ya kan? Nah, sig-nya atau
nilai sig-nya ini lebih besar dari 0,05. Kalau nilai sig lebih besar dari 0,05, berarti H0 diterima. H0 diterima. Sehingga kalau ditanya kesimpulannya bagaimana? Nah, kesimpulannya kita ambil yang ini. Berarti varian populasi ya produksi jagung pada kelima varietas jagung adalah sama. Kesimpulannya. Oke. Karena di uji Leven test diuji homogeneity of variance ya, ini ya, homogeneity of variance disimpulkan sama, maka kita bisa melanjutkan analisis selanjutnya. Seperti ini. Ya, teman-teman. Karena dia sama, kita bisa lanjutkan. Paham ya? Berarti kita bisa lanjut ke apa? Kita bisa lanjut ke uji ANOVA atau uji F-nya. Nah, di sini teman-teman, syarat pengambilan keputusannya itu ada dua. Ya, syarat pengambilan keputusan itu ada dua. Ya, yang pertama berdasarkan F hitung dengan F tabel. Kemudian berdasarkan nilai probabilitas. Nah, syaratnya teman-teman ya, di dua uji ini, dua pengambilan keputusan ini syaratnya untuk yang berdasarkan F hitung dan F tabel, syaratnya H0 itu diterima apabila nilai F hitungnya ya, F hitungnya itu dia lebih kecil dari nilai F tabel. Ya, atau dengan kata lain, F hitung berada di antara F tabel. Seperti itu. Nah, kalau yang H0 ditolak, kebalikannya. Berarti F hitung ya, F hitung lebih besar daripada F tabel. Seperti ini. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Oke, kemudian yang berdasarkan nilai probabilitas, syaratnya, ini saya rasa teman-teman sudah paham nih. Anda diterima apabila nilai probabilitas atau sig-nya dia lebih besar dari 0,05. Kemudian H0 ditolak ketika apa? Ketika nilai probabilitasnya dia atau sig-nya dia kurang dari 0,05. Seperti ini. Nah, ini syaratnya. Nah, yang pertama, kita yang menyelesaikannya berdasarkan F hitung dengan F tabel dulu ya. Syaratnya ada ini. Nah, sekarang kita kan tadi sudah mengeluarkan output nih. Sudah keluarkan output sampai keluar ANOVA. Ini kan, ini adalah nilai F hitungnya, dan ini adalah nilai sig-nya atau nilai probabilitasnya. Oke, saya kopikan dulu teman-teman ke Word-nya, supaya kita lebih mudah interpretasi. Gini ya. Nah, kita dapat nilai F hitungnya dia. F hitung. Kita dapat nilai F hitungnya dia 17,823. Nah, sekarang kita cari F tabel. Nah, F tabel di sini kan tidak ada. Kita bisa carinya di
mana namanya di tabel-tabel yang sudah tersedia, atau kita bisa mengeluarkan di output SPSS sendiri itu bisa. Nah, nanti akan ada 3 tanda tanya. Ya, nanti akan ada 3 tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya pertama itu untuk tingkat kesalahan. Nah, di sini kan kita tingkat kesalahannya 5%. Nah, kalau misalkan nanti kalian punya kebenarannya 100% dikurangi 5%, maka tingkat kebenaran punya kita adalah 95%. Kalau di ini kan 0,95. Kurang lebih seperti ini. Ya, tanda tanya pertama. Kemudian tanda tanya keduanya itu adalah jumlah variabel yang kita uji dikurangi 1. Nah, tadi kan kita menguji 2 variabel. Yang pertama ada variabel produksi dan varietas. Berarti ada 2 variabel dikurangi 1. Berarti ketemunya 1. Seperti ini ya. Tanda tanya kedua. Kemudian tanda tanya ketiga, ini dia digunakan untuk jumlah data dikurangi kategori variabel. Kemudian dikurangi dengan 1. Maksudnya adalah di sini jumlah data yang kita punya dikurangi kategorinya, kategori variabel independennya atau bervalue tadi, kemudian dikurangi 1. Nah, di sini kan n jumlah datanya. Kita bisa lihat di ini tidak ada. Oke, saya masuk ke ini dulu ya, ke outputnya. Oke, di sini n atau jumlah datanya di sini adalah 25. Oke, 25 ya, kita masukkan. Jumlah datanya dia. Oke, di sini 25. Kemudian variabel berkategorinya atau kategori variabelnya itu ada berapa? Kita lihat. Varietasnya itu yang dimaksud adalah. Tadi kan kita punya varietas A, B, C, D, E. Ada 5. Oke, kita masukkan. Berarti di sini dikurangi 5. Kemudian dikurangi 1. Oke, 25 dikurangi 5, 20. 20 dikurangi 1, 19. Berarti tanda tanya ketiganya 19. Oke, nanti kita dapat nilai F tabel. Oke, seperti ini ya. Oke, kita keluarkan di input data. Kita masuk ke input data, teman-teman. Nah, setelah masuk di input data, teman-teman silahkan klik transform, kemudian pilih compute variable. Ya, di sini silahkan ditulis F tabel. Nah, kemudian di function groupnya silahkan dipilih invest df, kemudian di function and special variabelnya pilih idff, kemudian klik atas. Nah, tanda tanya pertama tadi 0,95, tanda tanya kedua tadi 1, tanda tanya ketiga tadi 19. Kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, nanti ya, nanti akan langsung keluar di bagian input. Nah, ini kita ketemu tabel F tabelnya 4,38. Oke, kita masukkan 4,38. Di sini 4,38. Sekarang kita bandingkan F hitung kita. Ya, F hitung kita bandingkan dengan F tabel. Oke, F hitung ini ya 17,823. Kita bandingkan sama 4,38. Nah, 17 sama 4 kan lebih besar 17, berarti F hitung lebih besar F tabel. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, itu gimana? F hitung lebih besar dari F tabel. Ya, berarti kesimpulannya H0 ditolak. Berarti kesimpulannya, keputusannya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya H0
H0 ditolak berarti H1 diterima, ya. H1 diterima. Berarti kalau di uji F ini ya, kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Berarti rata-rata populasi produksi jagung pada kelima varietas jagung adalah berbeda. Seperti itu. Nah, di sini ya, gini. Oke, kita sudah punya kesimpulan berdasarkan perbandingkan F hitung dengan F tabel. Ya, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita coba buktikan atau analisis menggunakan nilai probabilitas. Gimana hasilnya? Apakah sama atau tidak? Nah, sekarang kita lihat nilai probabilitasnya dia, nilai signya berapa? Kita coba masuk ke atas tadi. Oke, nilai signya 0,000. Oke, kita masukkan 0,000. Nah, kita bandingkan nilai sig yang kita punya itu di output itu dengan nilai perbandingannya 0,05. Oke, ini ya 0,05. Nah, sig punya kita ini, oh kok sorry. Berarti di sini 0,000. Oke. Karena di sini 0,00 kita bandingkan 0,05 kan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti kalau lebih kecil keputusannya apa? Kita lihat di syaratnya. Kalau sig lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak. Berarti keputusannya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Berarti sama dengan kesimpulan yang F hitung ya. Nah, saya kopikan dari sini saja. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, karena diuji ANOVA atau uji F menunjukkan terjadi menunjukkan ada perbedaan, maka kita bisa lanjut ke analisis selanjutnya, yakni post hoc test dan homogeneous subset. Nah, karena di sini teman-teman di uji F tadi, di uji ANOVA, baik menggunakan probabilitas maupun menggunakan nilai perbandingan F hitung dengan F tabel, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata populasi produksi jagung pada kelima varietas adalah berbeda, maka kita bisa melanjutkan ke analisis selanjutnya, yaitu analisis post hoc test dan juga homogeneous subset. Nah, post hoc test ini digunakan untuk melihat eh, eh, variabel mana yang memiliki tingkat signifikansi atau perbedaan yang paling signifikan, dan kalau homogeneous itu kebalikannya, variabel mana yang memiliki hubungan tidak signifikan. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di pengambilan keputusan ini di bagian uji F atau ANOVA, teman-teman bisa memilih, bisa menggunakan nilai F tabel saja, perbandingan F tabel dengan F hitung saja, atau menggunakan nilai probabilitas, ya. Boleh menggunakan salah satu. Kalau maupun dua-duanya juga silakan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di uji F itu tidak ada perbedaan, maka kita tidak bisa atau tidak perlu melanjutkan ke analisis selanjutnya. Jadi kita cukup sampai di analisis ANOVA saja, teman-teman. Ya, jadi bisa diingat ya, kalau ada perbedaan kita lanjut ke post hoc test dan juga homogeneous subset. Kalau tidak ada perbedaan, maka kita cukup sampai di sini saja analisisnya. Nah, karena di contoh kasus ini menunjukkan ada perbedaan, maka kita lanjutkan ke uji post hoc test. Nah, uji post hoc test ini perlu teman-teman ketahui, kita mengujinya per satu satuan. Jadi, variabel apa mempengaruhi apa. Oke, saya tunjukkan ya. Maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini di post hoc test ya, di post hoc test di sini ada multiple comparison-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada varietas A dan juga varietas B. Nah, ini artinya A ini jadikan pembandingnya.
A dibandingkan dengan varietas B, varietas A dibandingkan dengan varietas C, varietas A dibandingkan dengan varietas D, dan varietas A dibandingkan dengan E. Ini yang saya maksud membandingkan per variabelnya atau per grupnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa menggunakannya, pengambilan keputusannya menggunakan nilai probabilitas. Untuk syaratnya sama seperti syarat-syarat sebelumnya, teman-teman. Ya. Oke, kalau demikian, ini juga sama. Nanti varietas B kita bandingkan dengan varietas A, varietas B kita bandingkan atau lihat rata-ratanya dengan C. Itu bagaimana? Apakah berbeda secara signifikan atau tidak? Nah, satu lagi, dan perlu teman-teman ketahui, di situ kita harus membuat hipotesis sendiri-sendiri juga. Ya, jadi A ke B ada hipotesis sendiri, A ke C ada hipotesis sendiri, gitu. B ke A, ini kan sudah ada B ke A, B ke C harus ada hipotesis sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini nanti saya tunjukkan beberapa saja, nanti untuk selanjutnya silakan teman-teman dipraktekkan sendiri. Seperti itu ya. Oke, di sini untuk yang pertama saya ingin lihat bagaimana rata-rata produksi jagung pada varietas A dengan rata-rata produksi jagung kelas B, varietas B. Apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak? Oke, saya coba tuliskan ya di sini ya. Oke, saya masuk seperti ini. Oke, di sini saya tadi ingin lihat, di sini saya ingin lihat hubungan antara varietas A dengan varietas B. Berarti di sini nanti ada varietas B dengan varietas A, maaf, varietas A dengan varietas B. Ya, misalkan seperti ini. Nah, oh maaf, di sini varietas C. Ya, oke. Kita yang pertama harus lakukan adalah membuat yang namanya hipotesis. Nah, hipotesis. Ada H0. H0 bunyinya rata-rata produksi jagung pada varietas A dan B adalah sama atau tidak berbeda. Ya, berarti H1 saya gimana? H1 saya adalah kebalikannya H0. Berarti rata-rata produksi jagung pada varietas A dan B adalah berbeda. Adalah tidak sama atau berbeda. Seperti ini, teman-teman. Ya. Kemudian, sama seperti uji-uji sebelumnya yang pernah kita bahas, bahwa pasti ada pengambilan keputusan. Ya. Di sini ada pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusannya sendiri, di sini kita hanya menggunakan yang namanya atau berdasarkan nilai probabilitas. Ya, cukup ini saja yang kita gunakan berdasarkan nilai probabilitas. Syaratnya gimana? Nah, syaratnya H0 diterima apabila probabilitas atau signya dia lebih dari 0,05. Berarti kalau H0 diterima seperti itu, kalau H0 ditolak gimana? Kebalikannya ya. H0 dia ditolak ketika probabilitas ya atau signya dia kurang dari 0,05. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat varietas A dengan varietas B punya nilai signifikansi berapa? Oke, kita lihat ya. Signya varietas A dan B. Oke, kita lihat signya varietas A dan B punya sig berapa ini ya?
0,004. Oke, kita masukkan 0,004. Nah, sekarang kita bandingkan nilai sig punya kita itu dengan tingkat kesalahan yang kita gunakan. Kita pakai 0,05. Oke, 0,004 kita bandingkan dengan 0,05. Oke, berarti 0,004 sama 0,05 kan dia lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil, sig-nya lebih kecil dari tingkat kesalahan yang kita pakai. Kalau sig lebih kecil dari tingkat kesalahan, berarti sig lebih kecil dari tingkat kesalahan, berarti H0 ditolak. Oke, kalau H0 ditolak, berarti ya keputusannya H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya H1 yang diterima. Oke, kesimpulannya adalah H1 yang diterima. Jadi saya ambil di sini hipotesisnya. Berarti rata-rata produksi jagung pada varietas A dan B adalah tidak sama atau berbeda. Oke, berarti dia nilainya signifikan ya, karena dia berbeda. Oke, itu yang pertama. Oke, kita lihat lagi. Oke ya, kita lihat lagi. Hubungannya apa lagi? Nah, kita coba bandingkan antara varietas A dengan varietas C. Ya, A dengan C. Oke, kita masukkan. Kita masukkan. Nah, ini sudah saya buat varietas A dengan varietas C. Syaratnya sama, teman-teman. Ya, syaratnya sama. Di sini yang harus pertama kita lakukan adalah membuat yang namanya hipotesis. Bunyi hipotesisnya kurang lebih sama seperti di atas. Berarti rata-rata produksi jagung pada varietas A dan C adalah sama atau tidak berbeda. Seperti ini. Ini untuk H0. Oke, H0 ya. Oke, kemudian ada H1. Kalau ada H0 pasti ada H1-nya. H1-nya gimana? H1-nya adalah kebalikannya dari H0. Berarti rata-rata produksi jagung pada varietas A dan C adalah tidak sama atau berbeda. Nah, sudah. Itu hipotesisnya. Syaratnya juga sama, teman-teman. Ya, syaratnya sama di sini. Pengambilan keputusannya ya. Pengambilan keputusannya sama. Karena pengambilan keputusannya hanya menggunakan nilai probabilitas, maka di sini saya copy saja. Oke, copy. Saya masuk ke sini. Kopikan saja ya. Oke. Oke ya, pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas, syaratnya H0 diterima apabila probabilitasnya atau sig lebih dari 0,05 dan H0 ditolak apabila probabilitas atau sig-nya kurang dari 0,05. Nah, sekarang kita lihat nilai signifikansi untuk varietas A dengan varietas C itu berapa? Oke, kita lihat ya. Saya masuk ke output lagi. Nah, ini varietas A dengan varietas C. Nilai signifikansinya adalah 0,958. Oke, 0,958. Kita masukkan di sini 0,958. Nah, kita bandingkan nilai signifikansi yang kita punya dengan tingkat kesalahan yang kita pakai. 0,958. 0,05. Seperti ini. 0,958 kita bandingkan dengan 0,05, maka dia lebih besar. Kalau dia signifikansinya lebih besar dari tingkat kesalahan, kita pakai 0,05 ya. Berarti kita lihat di syarat probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Berarti dia keputusannya H0 diterima ya, karena signya lebih besar dari 0,05. Kalau H0 diterima, berarti kesimpulannya ini H0 diterima. Rata-rata produksi jagung
pada varietas A dan C adalah sama atau tidak berbeda. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi sekarang ada apa lagi ujinya, gitu kan? Nah, yang pertama ya, A ke B sudah, A ke C sudah, sekarang A ke D, A ke E. Nah, itu caranya sama, ya. Di sini saya tuliskan eh, tahapannya aja deh, supaya kalian nanti bisa praktek ya. 3, varietas A dengan varietas D, varietas A dengan varietas E. Nah, itu seperti itu teman-teman. Ya, caranya sama. Nanti kita harus tahu dulu kita harus buat dulu hipotesisnya seperti apa. Pengambilan keputusannya sudah pasti pakai berdasarkan nilai probabilitas saja, ya. Kemudian varietas apa lagi gitu-gitu saja. Itu nanti diruntut sampai akhir. Nah, sekarang kita lihat lagi di output, ya. Nanti diteruskan saja yang itu ya. Nah, pembandingan A dengan yang lainnya sudah. Sekarang kita coba lihat pembanding B dengan yang lain. Ya, yang pertama ada B ke A. Ya, karena di awal tadi kita sudah membandingkan antara A dengan B, maka di bawah sini B ke A tidak perlu dibandingkan ulang. Kenapa demikian? Karena nilai signifikansinya antara yang di atas A dengan B maupun B ke A itu dia sama. Ini 0,04, 0,04. Ya kan? Jadi kita tidak perlu membandingkannya lagi. Maka kita lanjutkan lagi, mana yang belum dibandingkan. Nah, yang belum dibandingkan berarti di sini ada B ke C. Oke, sekarang kita coba ya varietas B dengan varietas C. Nah, ini yang nomor 3 dan 4 ya, saya anggap sudah. Nanti silakan teman-teman dicoba sendiri. Ya, varietas B dengan C dengan varietas C. Caranya sama. Di sini kita harus punya hipotesis, teman-teman. Ya, hipotesis itu ada H0, berarti rata-rata produksi jagung ya pada varietas B dan C adalah sama atau tidak berbeda. Ya, berarti H1-nya bagaimana? H1-nya adalah kebalikannya dari yang H0. Nah, saya copy saja dari sini. Ya, ini rata-rata produksi jagung pada varietas B dan C adalah tidak sama atau berbeda. Oke, kalau kita sudah punya hipotesis, maka ya, langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan ya. Karena pengambilan keputusan di sini hanya menggunakan probabilitas, nah saya kopikan saja dari atasnya ya, karena sama syaratnya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat nilai signifikansi yang kita punya. Varietas B dengan C. Oke, kita lihat ya. Varietas B dengan C. Nilai signifikansinya berapa? 0,001. Oke, kita masukkan. Ya, di sini 0,001. Nah, kita bandingkan sekarang. Nilai signya dia dengan 0,05. 0,001 kita bandingkan dengan 0,05. Nah, 0,001 dengan 0,05 kan dia lebih kecil. Berarti arahnya seperti ini. Nah, sehingga kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat kesalahan, H0 ditolak apa diterima? Signifikansi lebih kecil. Berarti H0 ditolak. H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kesimpulannya ya, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah H1 yang diterima. Sehingga kesimpulannya ini, rata-rata produksi jagung
bergabung kepada varietas pada varietas B dan C adalah tidak sama atau berbeda. Seperti itu. Ya, dan seterusnya sampai analisis, sampai semua varietas dibandingkan satu dengan yang lainnya. Oke, jadi di sini kuncinya teman-teman adalah kalau menguji post hoc test itu kita mengujinya per satu-satu. Itu sampai seluruh seluruh varietasnya yang kita pakai atau kategori yang kita pakai tersebut itu sudah teruji semuanya. Saya tunjukkan, maksudnya adalah ya, di sini kan ada 5 varietas. Nah, kita harus membandingkan 5 varietas ini dengan yang lainnya seperti ini. Nah, seperti ini A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, B dengan A, B, C, B, D, B, E, gitu-gitu sampai nanti sampai E ke D seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita membandingkannya per satu-satuan. Gitu. Itu kalau kita pakai yang nilai signifikansi. Tetapi teman-teman ada cara lebih lebih gampang untuk melihat mana perbandingan rata-rata yang memiliki signifikansi atau yang memiliki signifikansi itu mana? Nah, kita bisa lihat di kolom mean difference-nya ya. Kalau di mean difference ini ada tanda panah seperti ini, ada tanda panah, ada tanda panah ini ya, ada logo panah ini. Nah, the main difference is significant. Jadi artinya perbandingan antara variabel-variabel tersebut dia signifikan. Contoh, variabel A dan B memiliki mean difference, ada tanda bintangnya, berarti A dengan B dia memiliki rata-rata produksi yang signifikan atau berbeda antara varietas A dan varietas B. Nah, coba kita lihat tadi. Kita uji pakai apa namanya? Kita uji pakai yang awal tadi. Ya, besok varietas A dengan B, kalau kita pakai nilai probabilitas, ternyata kesimpulannya dia berbeda. Nah, itu maksudnya. Sama kan? Nah, kemudian kita lihat lagi main difference untuk varietas A dan varietas C. Nah, di sini tidak ada tanda panahnya. Berarti dia tidak signifikan atau tidak ada perbedaan atau sama. Nah, kita coba lihat. Tadi kan kita sudah membandingkan ya. Kita lihat, buktikan dengan nilai signifikan A dengan C. Betul enggak keputusannya yang pakai main difference? Nah, ternyata dia tidak berbeda atau sama. Berarti di sini betul. Ya. Jadi, saya ulangi lagi, teman-teman bisa menggunakan main difference ini yang ada tanda panahnya untuk melihat varietas A dan B atau komponen-komponennya itu apakah memiliki rata-rata populasi yang berbeda atau sama gitu. Intinya kalau dia memiliki tanda panah, maka dia menunjukkan atau memiliki signifikansi atau berbeda. Kalau dia tidak memiliki tanda panah, maka dia tidak berbeda atau sama. Oke, itu ya, paham ya? Oke, saya anggap paham. Nanti kalau belum paham, nanti silakan diulangi lagi apa namanya perkataan saya ini. Ya, dilihat lagi videonya. Oke, kalau di sini sudah di post hoc test. Nah, kita coba lanjutkan sekarang ke homogeneous subset. Maksudnya adalah di homogeneous subset ini, dia digunakan untuk mencari grup yang mempunyai perbedaan rata-rata yang tidak signifikan atau tidak berbeda. Kalau di post hoc tadi kita melihat mana yang memiliki mana yang memiliki perbedaan yang signifikan antar variabelnya. Nah, kalau di homogeneous subset, kita gunakan untuk melihat variabel mana yang memiliki hubungan yang tidak signifikan. Nah, di sini teman-teman adalah nilai dari 2G-nya, ada varietas D, C, A, B, E. Ya. Oke, kemudian ada N, jumlah di setiap masing-masing varietas, datanya adalah sebanyak 5. Kemudian di sini ada subset for alpha-nya, ada 2, ada 1 dan ada 2. Maksudnya adalah ketiga varietas dari D, C, A ini memiliki
apa namanya, rata-rata yang tidak signifikan. Kemudian untuk B dan E ini dia memiliki data yang hampir homogen. Kurang lebih seperti itu. Artinya kalau dia berada dalam subset yang sama, berarti datanya itu tidak berbeda secara signifikan. Kalau dia berada di antara subset yang berbeda, misalkan ini satu dengan dua ya, misalkan A dengan B, maka dia bisa disimpulkan kalau keduanya memiliki eh, apa namanya, perbedaan data yang sangat signifikan. Nah, di sini ada dua, berarti kita ada dua hipotesis. Hipotesis yang pertama untuk melihat DCA-nya, kemudian hipotesis keduanya untuk B dan E. Oke, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan. Oke, homogeneous subset. Saya ke bawah dulu. Oke, oke, di sini tadi ada yang pertama, ada varietas D, C, dan A. Dan A. Kemudian yang kedua ada varietas B dan E. Ini ada di subset 1 dan di sini ada di subset 2. Oke. Kalau sudah punya seperti ini ya, punya seperti ini, kemudian kita harus membuat hipotesisnya, teman-teman. Ya, kita buat hipotesis. Nah, di sini ada H0 dan ada H1. Nah, H0 itu dia rata rata produksi, ya, produksi apa? Produksi jagung dengan varietas D, C, dan A adalah sama atau tidak berbeda. Berarti H1-nya adalah kebalikannya. Berarti rata-rata produksi jagung dengan varietas D, C, dan A adalah tidak sama atau berbeda. Seperti ini. Nah, untuk syarat pengambilan keputusannya di sini, kita menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas ya. Pengambilan keputusan di sini kita berdasarkan nilai probabilitas. Nah, kalau berdasarkan nilai probabilitas kan ada syaratnya kan? Nah, syaratnya sama seperti yang di atas, teman-teman. Ya, H0 dia diterima apabila probabilitas atau signya ya, dia lebih besar dari 0,05. Kemudian H0 dia ditolak apabila probabilitas atau signya dia kurang dari 0,05. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nilai signya dia. Nilai sig antara D, C, dan A atau di subset 1. Oke, ya. Ini tadi kan saya menjelaskannya yang ini, itu penjelasannya kurang lebih seperti yang di awal. Ini juga sama. Nah, tetapi untuk pengambilan keputusan kita harus tetap sama. Kita harus menggunakan nilai probabilitas. Di sini nilai probabilitas untuk subset 1 adalah 0,585. Oke, saya masukkan 0, 0,585. 585 ya. Kemudian kita bandingkan nilai probabilitas kita dengan tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan yang kita pakai kan 0,05. Berarti 0,585 kita bandingkan dengan 0,05. 0,5 sama 0,0 berarti lebih besar ini. Nah, kalau sig-nya lebih besar dari tingkat kesalahan, sig lebih besar dari tingkat kesalahan, berarti H0 diterima. Nah, keputusannya H0 diterima. Oke, kalau H0 diterima, berarti keputusannya ini, ya, rata-rata produksi jagung
dengan varietas D, C, dan A adalah sama atau tidak berbeda. Ya, karena di sini tadi kita ingin membandingkan dia memiliki tingkat tingkat signifikansi yang tidak signifikan, berarti sini sudah memenuhi. Ya, kesimpulannya sama kan, menggunakan probabilitas maupun menggunakan yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ya, oke. Disinilah maksud saya tadi. Ketika kita menggunakan probabilitas, kemudian kita membandingkan berdasarkan nilai rata-ratanya, dia sama, sama kesimpulannya maksudnya. Ya, kemudian kita masuk ke subset kedua. Subset kedua ada ya, subset kedua di situ ada nilai varietas dari B dan juga E. Ya, berarti bunyi hipotesis kita harus mengacu pada B dan E. Oke, saya masuk ke sini. Subset varietas kedua B dan E. Oke. Di sini sama, kita harus membuat yang namanya hipotesis terlebih dahulu. Ya, ada H0. H0 bunyinya berarti rata-rata produksi jagung dengan varietas B dan E adalah sama atau tidak berbeda. Berarti kalau H1-nya gimana? H1-nya dia kebalikannya dari H0. Ya, berarti rata-rata ini tidak sama atau berbeda. Seperti ini, ya. Nah, syaratnya yang kedua adalah kita harus punya pengambilan keputusannya. Nah, ini berhubung pengambilan keputusannya sama, di sini saya copy saja ya. Oke, saya copy saja seperti ini. Oke, kita sudah punya hipotesis, kita juga sudah punya syarat pengambilan keputusannya berdasarkan nilai probabilitas. Nah, sekarang kita bandingkan nilai probabilitas yang kita punya dengan tingkat kesalahannya. Oke, kita lihat di output. Nah, ini ya. Kita lihat nilai signifikansi pada subset 2 adalah ini 0,915 ya. 0,915. Nah, kita masukkan 0,915. Nah, sekarang kita bandingkan nilai signifikansi yang kita punya dengan tingkat kesalahan yang kita pakai. Berarti 0,915 kita bandingkan dengan 0,05. Nah, 0,915 dengan 0,05 berarti lebih besar ini ya. Kalau sig-nya lebih besar dari 0,05 berarti dia nanti sig lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Berarti keputusannya adalah H0 diterima. Ya, karena dia nilainya sig lebih besar dari 0,05. Kalau H0 diterima berarti kesimpulannya ya. Kesimpulannya kita ambil dari hipotesis H0, berarti rata-rata produksi jagung dengan varietas B dan E ya adalah sama atau tidak berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk prosedur pengujian one way ANOVA ya. Cukup panjang memang, tetapi insya Allah teman-teman bisa memahami dan disimak nanti videonya ya. Nanti seperti biasa, kalau misalkan teman-teman bingung atau apa, silahkan di komen saja di bawah. Kemudian kalau teman-teman ingin mempraktikkan, nanti silahkan di-download kasus dan juga contoh ah, kasus dan juga apa namanya datanya. Nanti akan saya kasih link di deskripsi. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman praktikan statistik parametrik. Kita ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.